Pada Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan ini berkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Menyapa setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir, juga setiap jemaat Tuhan yang tersambung fellowship Gereja Tiberias Indonesia. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi setiap kita. Kita mengucap syukur di pagi siang hari ini kita berkumpul sama-sama datang beribadah di hadapan Tuhan Yesus. Terlebih setiap kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk Gereja Tiberias Indonesia 36 tahun. Kita percaya semakin hari Tuhan pakai Gereja Tiberias untuk menyatakan mujizatnya, banyak memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Bumi penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita sama-sama. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Satukan hati di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau sungguh baik, Kau sungguh indah, perbuatan tangan-Mu yang ajaib nyata dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur buat hari yang baru, mengucap syukur berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan masih percayakan bagi setiap kami. Untuk kami boleh sama-sama datang beribadah, bersekutu ada di rumah Tuhan. Ataupun setiap kami yang beribadah via live streaming pada siang hari ini Bapak. Kami percaya kuasa, mujizat, urapan, hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan jarak saat kami menyembah, saat kami memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kuasa urapan Tuhan turun atas setiap kami. Mengucap syukur 36 tahun Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Gereja Tiberias. 81 tahun Tuhan nyatakan kehadirannya, damai sejahtera Tuhan nyatakan bagi bangsa Republik Indonesia. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan urapan Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan hadirat Tuhan di tempat ini, di bumi sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersyukur, yang siap datang menyembah Tuhan sama-sama jemaat Tuhan, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tinggikan Tuhan, kita muliakan nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, nama yang mulia. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta padaku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari Tiberias angkat tangan berdua-dua. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Dia sungguh indah, panggil namanya. Dia Yesus, nama yang ajaib,
Dia ajaib, nama yang mulia, Dia mulia, nama yang agung, Dia agung, nama yang peduli dan cinta atas setiap kami. Dia cinta daku dan ampuniku. Bukti kasihnya Tuhan buat saya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Angkat tanganmu dua-dua umat Tuhan, katakan sambutlah Yesus dari hatimu, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Kau mulia, kami angkat tangan kami Tuhan Yesus. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambil bangkit berdiri pagi siang hari di jemaat Tuhan, dari hatimu sama-sama sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, yang terbaik kami persembahkan Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus, Yesus Raja, oh, bagi Yang mulia. Dimanapun engkau menyembah, angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari gereja Tiberia sama-sama sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, dengar seruan kami, terima sembah kami Bapa. Hanya bagimu Kau ku puja, ku cinta, kami sembah. Haleluya. Mari kita kasih tepuk tangan sorak-sorai di atas kepalamu. Mari lebih lagi Tiberia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, kami sembah bagi Yang mulia. Angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, Kau ku puja.
hari ini boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Allah kita. Di atas kepalamu kasih sorak-sorai tepuk tangan. Oh, sembah Dia, Yesus Tuhan. Dia hadir di hidupku. Terima kasih Bapa. Oh, sembah Engkau. Oh, biar kemuliaan Tuhan hadir, biar hadirat Tuhan nyata. Urapanmu turun atas kami Bapa. Haleluya. Sembah Engkau Raja mulia sampai selamanya. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat hatimu sembah, angkat kedua tangan memuliakan. Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Mulia nama-Mu, sambut hadirat-Mu di tempat ini, di hidup kami Bapa. Oh, Tuhan, dimanapun Engkau berada saat ini jemaat Tuhan, mari sembah, mari muliakan, mari puji, mazmur bagi Dia, Dia yang layak untuk disembah. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh, Kau ku sembah dengan seruan kami. Dimanapun Kau berdiri saat ini, mari bangkitkan iman percaya bersama. Dimana Kau ada saat ini, yang Roh Kudus bekerja atas setiap, yang Roh Kudus mengawal setiap, dengan setiap kerinduanmu di hadapan Tuhan, dengan setiap doamu di hadapan Tuhan. Tuhan itu mendengar setiap seruan anak-anaknya pagi hari. Oh Tuhan, jamah kami, Tuhan lawan setiap kami. Angkat tangan bersama-sama jemaat. Angkat tangan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu. Dengar doa, dengar doa. Sekali lagi jemaat. Yesus, Yesus, dengar doa. Amin. Berilah berkat-Mu. Tutup matamu sama-sama. Yesus, Yesus, oh dengar doa. Janganlah Tuhan lalu. Namanya Yesus, Yesus,
iman. Tuhan memberi berkat-Nya bagi setiap kita. Berilah berkat. Mari kembali gereja Tiberias, serukan namanya, katakan Yesus, oh Yesus. Dengar doa kami. Dengar doa Yesus, Yesus, Yesus. Angkat tanganmu dari hatimu, katakan Tuhan tinggalkan, janganlah Tuhan lalu. Berilah berkat-Mu, berilah berkat. Mari lebih lagi dengan iman-Mu, Yesus. Dengar doa, setiap seruan, setiap iman kami, janganlah Tuhan lalu. Tutup matamu, mari jemaat Tuhan, angkat hati, angkat suaramu. Yesus, Yesus. Mari katakan di hadapan. Pegang janjinya, Dia tak pernah tinggalkan hidup. Janganlah Tuhan lalu. Beri berkat-Mu Tuhan. Berilah berkat-Mu, janganlah Tuhan, janganlah Tuhan lalu. Dengar doaku, dengar doaku. Boleh sekali lagi sambil angkat tanganmu, tutup matamu, katakan janganlah Tuhan lalu. Berilah berkat-Mu. Yang percaya kita disayang, doa kita didengar, kita diberkati. Kasih tepuk tangan di atas kepala lebih lagi. Kasih sorak-sorai buat Tuhan Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang hebat dalam hidup kami. Satu yang kami percaya, tak pernah sedetik pun, tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan, Tuhan melupakan setiap kami. Tuhan pasti dengar, Tuhan juga yang pasti akan jawab setiap doa kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan, biarlah lebih lagi sukacita surga mengalir atas setiap kami. Sebab kami siapkan hati kami lebih lagi datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersyukur kita disayang Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan, amin. Kita boleh tepuk tangan yang dahsyat, yang percaya kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Boleh kasih salam senyum, katakan Tuhan mengasihi setiap kita, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Raja kita. 1, 2, 3, go! Mari bertepuk tangan bagi Raja kita. Mari Bapak Ibu dengan iman. Dan dari perjalanan berdiri atas firman-Nya, bila
bersama-sama dengan iman. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Besar sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya. Lambaikan tangannya bersuka cita. Yesus, kita bersaudara. Boleh panggil namanya yang membebaskan setiap kita. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, amin. Kita bersaudara. Sekali lagi Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kami nyatakan kita bersaudara selama-lamanya. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat kasihnya Tuhan Yesus yang telah membebaskan dengan darahnya yang mahal. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita. Boleh katakan di dalam mari Tiberias yang dibebaskan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, oh oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta mengasihi, Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Mari, oh oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Boleh lebih tinggi lagi angkat syukur kita. Mari bersama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Sekali lagi. Oh oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka di dalam Tuhan Yesus, amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka di dalam rumah Tuhan. Mari bawa pujian syukur, kami bawa pengagungan kami buat Tuhan. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Raja kita. Amin. Berapa banyak yang bersyukur. Boleh lambaikan tangan. Kita umat-umat pemenang, umat-umat yang dipilih. Mari bersyukur. Kita boleh ada di bangsa kita, kita boleh ada di gereja kita. Amin. Terimalah syukur kami Tuhan. Kita semua umat pilihan Allah, Allah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini.
kemuliaannya bukan bagi. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari dengan iman, dialah lebih lagi. Bukan lagi, nyatakan kemuliaannya bukan bagi. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita sekali lagi lambaikan tangan Bapak Ibu. Boleh kasih salam senyum, katakan Roh Kudus ada dalam setiap kita. Mari katakan Roh Kudus ada dalam setiap Bapak Ibu dan saya. Satu pujian lagi di hadapan hadirat yang kudus. Mari gereja Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat umatnya. Boleh angkat tangan kita Bapak Ibu. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, setiap belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak, suaranya mana? Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah, urat umatnya nyata kuasanya. Yang percaya kuasanya nyata, katakan amin. Amin. Mari sama-sama bersyukur sebab Roh Kudusnya ada dalam setiap kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat dirinya. Ayo sama-sama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak sama-sama. Hey! Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasa. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi setiap kita, amin. Berikan tepuk tangan buat kuasanya yang dahsyat. Lebih lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak
Boleh sekali kasih tepuk tangan di atas kepalamu sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita percaya kuasa Tuhan nyata turun atas setiap kita siang hari ini, amin. Yang percaya boleh lambaikan tinggi tangan kita. Kasih kemuliaan tepuk tangan sorak-sorai lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Yang percaya angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bawa hatimu kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi. Menikmati setiap kebaikan Tuhan. Menikmati setiap sukacita yang sudah Tuhan beri buat setiap kita. Bahkan lebih lagi kami mengucap berkat, kami berdoa. Biar kuasa Tuhan Yesus dinyatakan dicurahkan bagi setiap kita. Oleh kebaikan Tuhan yang nyata, kesetiaan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus atas setiap kita. Di atas bukit Golgota, berdiri salibnya, kasar dan hina. Tempat di mana maut dulu berjaya. Takkan pernah ku lupa di sana lagi aku berada. Tempat dunia orang mati berkata. Angkat tangan. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati seketika untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih tepuk tangan sama-sama. Takkan pernah ku lupa di sanalah. Di sana Aku berada tempat dunia orang mati berkata. Mari gereja Tiberias sama-sama. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati ketika untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Lihat pengorbanannya Tuhan, bukti kasihnya Tuhan. Selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Tak kasihmu menjemputku di sana. Mari angkat suaramu, gereja Tiberias di sana. Di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan. Oh, kasih jadi pembelaku. Kasih jadi pembelaku. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati ketika untuk hapus dosaku, untuk percaya hanya kepadamu kami berharap. Kami percaya. Jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih mengubah aku, samakan hidupku. Percaya hanya kepadamu Yesus. Sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Kasih sorak-sorai lebih lagi. Tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus yang kasihnya turun atas bangsa bumi kita tercinta. Bahkan kasih yang sempurna
nyata buat pelayanan gereja Tiberias Indonesia. Yang bangga, yang bersyukur, mari sama-sama kita bernyanyi lebih lagi. Muliakan, agungkan, tinggikan nama Tuhan Yesus. Dengan doa kita katakan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan. Satu hati berdoa, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari berdoa, mari percaya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Kasih tepuk tangan, ucap berkat untuk bangsa Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Indonesia. Mari ucap berkat, angkat tanganmu, ada damai, ada kasih ya Tuhan. Indonesia disayang Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Kasih tepuk tangan lebih lagi. Gereja Tiberias penuh kemuliaan. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Tiberias, Tuhan pakai gereja Tiberias penuh urapan Tuhan. Tiberias, amin. Tiberias penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Mari muliakan, sucilah. Sorak-sorai tepuk tangan lebih lagi di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukur kita diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan lebih lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Sebab yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan adalah Allah yang hidup, Allah yang tak pernah meninggalkan, Allah yang tak pernah mengecewakan setiap kami. Tuhan berkati bumi kami, Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan juga yang memberkati gereja Tiberias Indonesia. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Lebih lagi Tuhan nyatakan sukacitamu atas setiap kami. Kami siapkan hati kami lebih lagi untuk kami diberkati di siang hari yang baik ini. Bagimu segala puji, hormat, kuasa, kemuliaan kekal sekarang sampai selama-lamanya. Yang disayang diberkati Tuhan sama-sama jemaat Tuhan gereja Tiberias kita katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Mari bersama-sama sejenak umat Tuhan kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Kita perlu mengingat betapa pentingnya memiliki kehidupan yang senantiasa berakar pada ajaran firman Tuhan. Berbuah adalah bukti kehidupan seorang murid Kristus yang terhubung kepada Tuhan Yesus. Berbuah adalah tanda bahwa orang tersebut menghidupi firman. Sebanyak apapun pengetahuan firman seseorang, selama tidak menjadi pelaku firman, maka sesungguhnya ia tidak mengalami pertumbuhan dan tidak menghasilkan buah. Untuk mempunyai kehidupan iman yang berbuah, kita harus seperti seorang yang berpusat kepada Yesus Kristus. Orientasi hidup kita hanyalah untuk kemuliaan bagi Allah, bukan bagi diri kita sendiri. Tidak lagi berpikir secara bagaimana dunia melihat diri kita, melainkan bagaimana Tuhan melihat hati kita dalam melakukan pekerjaan yang berpusat kepada Yesus Kristus. Seorang yang rela berkorban demi kerajaan Allah. Orang yang telah bertumbuh dalam iman tidak akan memikirkan untung rugi dalam mengikuti Tuhan. Dia akan belajar mempersembahkan hidupnya. Kita akan melatih diri kita untuk senantiasa memberikan buah-buah rohani yang banyak dan untuk dinikmati orang-orang di sekitar kita tanpa syarat. Seorang yang beriman adalah mempunyai relasi hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, hatinya yang dekat dengan Tuhan Yesus. Hati yang dekat dengan Tuhan Yesus adalah hati yang telah diubahkan oleh Roh Kudus, dilahir barukan, telah mengalami pertobatan, menanggalkan manusia lama, mengalami pembaruan dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan, dan senantiasa hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Apakah Gereja Itu? HUT Gereja Tiberias Indonesia ke-36 tahun dan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur merayakan HUT Gereja Tiberias Indonesia ke-36 tahun dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkatilah Gereja Tiberias penuh kuasa dan penuh kemuliaan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat, pengerja, koordinator dan para pengkhotbah Gereja Tiberias, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, apakah gereja itu? Yang pertama, gereja adalah wadah untuk beribadah. Ibrani 10 ayat 25. Gereja bukanlah sekedar bangunan, gereja adalah kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kitalah gereja itu, tempat Allah berdiam di dalam kita dan bekerja lewat kita. Kita beribadah bersama di gereja adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengajar untuk kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, untuk saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, gereja adalah tempat pembinaan rohani orang-orang percaya. Filipi 4 ayat 9. Gereja adalah orang percaya yang bersekutu dalam iman, dibentuk, dibina dalam firman Tuhan, sehingga menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Gereja pada dasarnya memberikan pengajaran dan pembinaan rohani, serta memperkaya pemahaman kita akan firman Tuhan dan menginspirasi hidup yang lebih berarti. Saat kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan dan mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Yang ketiga, gereja adalah tempat untuk melayani sesama. Matius 20 ayat 28. Gereja adalah tempat di mana kita dapat belajar saling melayani, serta membangun komunitas dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki. Gereja adalah tempat kita mengasihi Tuhan Yesus dan jiwa-jiwa. Di gereja, jiwa-jiwa dilayani dan dipersiapkan menjadi mempelai yang siap ke sorga. Doa penutup, Tuhan yang menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu dan hidup dalam pertobatan. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama di pagi hari ini kita akan menyaksikan video berikut ini. Sungguh besar. 17 Agustus 2026 adalah ulang tahun Gereja Tiberias yang ke-36 tahun dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar, pewahyuan, pengurapan, serta kuasa dan mujizat Tuhan yang menyertai pelayanan Gereja Tiberias selama 36 tahun. Gereja Tiberias, gereja yang penuh kuasa dan mujizat. Gereja Pewahyuan dan Gereja Akhir Zaman. Terima kasih untuk pendiri Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas pengorbanan, pengabdian, kesetiaan, dan keteladanan yang diberikan untuk Tuhan dan Gereja Tiberias Indonesia. Mari kita terus beribadah, terus melayani Tuhan, dan terus berjaga-jaga dengan kuasa minyak dan anggur untuk dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Kami beribadah kepada Engkau. Ibadah ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Engkau Allah turun ke dunia menjadi manusia untuk keselamatan kami di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar kepada kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memakai Gereja Tiberias Indonesia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami ada beribadah, kami bersyukur karena Tuhan yang memilih setiap kami. Tuhan yang menyelamatkan kami lebih dulu. Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kami bersyukur yaitu buat bangsa kami Indonesia. Kami mengucap berkat, ada roh pertobatan, bangsa kami dijaga Tuhan. Kami ucap berkat juga buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia, disayang Tuhan, dipagari Tuhan. Terima kasih buat pewahyuan yang indah, Tuhan yang memberikan perintah untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka kami terima dengan iman setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus di akhir zaman. Kami percaya kami terpelihara sempurna. Kami doa kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Ini doa kami Tuhan, kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka kuasanya besar. Kami percaya kami orang benarnya Tuhan, karena darah Yesus mengampuni, melayakkan, menyucikan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Disayang Tuhan, menyampaikan firman penuh kuasa, penuh tanda, penuh kemuliaan Tuhan. Bersama para pemimpin gereja, diberkati Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu itu Bapak Pendeta Efri Sirait, diberkati Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, berfirmanlah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang bangga ada di Gereja Tiberias Indonesia. Dengan iman, sama-sama kita boleh katakan, amin. Boleh tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus, kasihnya yang ajaib, kasihnya yang tanpa syarat bagi setiap Bapak Ibu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Ini syukur kami Tuhan Yesus. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan. Kita boleh berdiri Bapak Ibu sama-sama. Sama-sama katakan, syukurkan kasih-Mu yang mulia Tuhan Yesus. Syukurkan. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniati Pariaji
Sampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Ya, kami naikkan syukur padamu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul pagi hari ini beribadah. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami semua anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini, Engkau yang terlebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Dimerdekakan oleh Kristus, dimerdekakan oleh Kristus. Ya, besok adalah hari kemerdekaan Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945 sampai 2026 ya saudara sekalian. Dan juga esok tanggal 17 Agustus adalah ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia yang ke-36 dari 17 Agustus 1990 sampai 2026, 17 Agustus 2026. Ya, Gereja Tiberias Indonesia telah berjalan 36 tahun, 38 tahun sesungguhnya saudara sekalian, tapi 2 tahun masih Tiberias Ministry awalnya, kemudian 2 tahun kemudian menjadi Gereja Tiberias Indonesia. Dan kita memperingatinya hari ini, sekalian kita semua berkumpul di hari Minggu, beribadah, saudara sekalian kita berdoa bersama, dan mengucap syukur untuk gereja kita yang sudah berumur 36 tahun, saudara sekalian. Pagi hari ini, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah dimerdekakan oleh Kristus, ya saudara sekalian. Dimerdekakan oleh Kristus. 2 Korintus 3 ayat 17 katakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan ini mengingatkan agar kita yang telah dimerdekakan dari dosa, agar menjadi hamba kebenaran, saudara sekalian. Di Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Karena kita akan beroleh buah yang membawa kepada kepengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan di Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab Roh Allah yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Di Roma 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, apa arti kemerdekaan bagi kita? Kemerdekaan bagi kita yaitu bahwa Roh Kudus di dalam diri kita sudah membebaskan kita, dengan ditandai bahwa kita hidup dalam damai sejahtera, walaupun harus menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kita tidak takut menjalani hidup ini. Kita optimis dan dapat melihat peluang di balik persoalan. Orang yang merasa telah merdeka, dia pun akan membuat orang lain juga merasa berharga. Biarlah Kristus yang telah memerdekakan kita dan menebus kita dengan darahnya yang mahal terus menguatkan kita untuk menjadi hamba kebenaran dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita semua komitmen untuk terus belajar setia, menjadi orang merdeka milik Tuhan Yesus.
Jadi apa yang harus kita punya setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, saudara sekalian? Apa yang harus kita punya setelah kita dimerdekakan oleh Kristus? Satu, kita menyadari bahwa oleh kuasa Tuhan, dari kegelapan kita menjadi anak Allah yang penuh kasih, saudara sekalian. Sebelum kita diselamatkan, tentu kita berada di bawah pengaruh kegelapan spiritual. Sangat mustahil bagi semua orang untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga hanya dengan pengorbanan Yesus di kayu saliblah kita bisa dibebaskan. Firman Tuhan di Kolose 1 ayat 13 katakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya saudara, makna perpindahan yang terjadi dalam firman Tuhan Kolose tadi, saudara sekalian, dapat dibandingkan dengan tindakan kita yang telah meraih kemenangan dalam peperangan yang membebaskan tawanan dari wilayah musuh dan membawanya kembali ke tempat asal, saudara sekalian, yaitu dalam kebenaran. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka terjadi perubahan rohani yang sangat signifikan. Dan yang terjebak dalam kuasa kegelapan sekarang telah menerima kemerdekaan yang sejati. Dan yang semula tidak berdaya, sekarang diberikan kuasa untuk melawan pengaruh jahat, saudara. Di Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita jangan lengah terhadap pengaruh iblis, meski kita telah dimerdekakan. Karena iblis akan menggunakan segala cara untuk membuat setiap umat Kristen tetap tunduk pada keinginannya iblis, saudara. Sehingga pada akhirnya kita akan gagal memenuhi kehendak Allah atau bahkan meninggalkan iman, saudara sekalian. Nah, ini jangan sampai ya, saudara sekalian. Di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi hal pertama apa yang harus kita punya setelah dimerdekakan oleh Kristus adalah kita menyadari bahwa oleh kuasa Tuhan kita dari kegelapan menjadi anak Allah yang penuh kasih. Dan kedua, dimerdekakan oleh Kristus. Kedua adalah punya pikiran yang baru, yaitu tinggalkan pola pikir dunia. Tinggalkan pola pikir dunia. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selama ini banyak kita anak-anak Tuhan yang merasa hidup mereka sudah berubah, ya. Kita kadang merasa kita ini sudah berubah karena tidak lagi melakukan pelanggaran lahiriah. Tapi sesungguhnya pola pikir mereka masih melekat kepada hal-hal duniawi. Misal, ingin memiliki barang-barang mewah lainnya padahal sebenarnya mereka sudah punya, atau bagaimana mereka memenangkan proyek dengan cara-cara yang tidak benar. Pikiran adalah medan pertempuran. Pikiran adalah medan pertempuran, di mana peperangan terjadi secara emosi, menang atau kalah ada dalam pikiran. Oleh sebab itu, pikiran kita sering diserang oleh si jahat. Itu sebabnya Tuhan ingin memperbaharui setiap pikiran kita, agar dapat hidup dalam hubungan yang berlimpah dengan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Di Roma 12 ayat 2a dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita hanya mempunyai dua pilihan dalam dunia ini, yaitu menjadi serupa dengan dunia atau kita berubah. Tidak ada jalan lain, ya. Kita hanya mempunyai dua pilihan dalam dunia ini, yaitu menjadi serupa dengan dunia atau kita berubah. Tidak ada jalan lain. Ketika kita mau serupa dengan dunia, maka perlahan namun pasti kita akan kehilangan kepekaan kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kita berubah oleh pembaruan budi, saudara sekalian. Dan kita harus berubah juga dalam pembaruan budi. Jadi jangan kita sampai kehilangan kepekaan ya kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga akan berubah oleh pembaruan budi sebagaimana di Roma 12 ayat 2b katakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah.
Budi itu berasal dari pikiran atau mindset, dan itu juga akan menentukan apa yang kita rasakan dan akan menentukan reaksi kita untuk bertindak. Oleh karena itu, berhentilah memikirkan hal-hal yang akan membawa kita kepada masalah. Mulailah pikirkan hal-hal yang akan membawa kita kepada yang Tuhan Yesus inginkan. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Juga di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itulah. Jadi hal yang kedua, apa yang harus kita punya setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, yaitu kedua, kita punya pikiran yang baru, yaitu tinggalkan pola pikir dunia. Punya pikiran yang baru, tinggalkan pola pikir dunia, saudara sekalian. Nah, ketiga, kita dimerdekakan oleh Kristus, yaitu kita dibaharui terus di dalam Kristus setiap hari. Dibaharui terus di dalam Kristus setiap hari. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Di Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Itu adalah proses ketaatan kita kepada firman Tuhan dengan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, suatu proses pengudusan dan pertumbuhan rohani yang terus-menerus. Tuhan Yesus berkata di Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Proses penyangkalan ini akan semua keinginan daging yang duniawi itu adalah suatu bentuk penanggalan manusia lama kita, saudara sekalian. Proses penanggalan akan semua keinginan daging yang duniawi itu adalah suatu bentuk penanggalan manusia lama kita, saudara. Jika kita tetap mengenakan manusia lama, tidak heran kita akan menemukan atau melakukan kasus-kasus pelanggaran seperti keinginan daging yang menimbulkan marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, dusta dan lain-lainnya, saudara sekalian. Sebagaimana di Galatia 5 ayat 19 ayat 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara sekalian. Sedangkan manusia baru adalah memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ada belas kasihan, ada kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut, sabar dan kasih. Sebagaimana di Galatia 5 ayat 22-23 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bila kita mau mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, maka segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kita dan dalam pelayanan kita. Jadi hal yang ketiga yang harus kita punya setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, saudara sekalian, 3, dibaharui terus-menerus di dalam Kristus setiap hari. Itulah saudara sekalian, dimerdekakan oleh Kristus adalah 1, kita menyadari bahwa oleh kuasa Tuhan kita dari kegelapan menjadi anak Allah yang penuh kasih. Kemerdekaan kita hanya dengan pengorbanan Yesus, saudara sekalian. Mengubahkan rohani kita dan memberikan kita kuasa untuk melakukan kehendak dan kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua, punya pikiran yang baru, yaitu tinggalkan pola pikir dunia. Dengan memperbaharui setiap pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan,
maka kita hidup dalam hubungan yang berlimpah dengan Tuhan Yesus, menjadi serupa dan semakin peka akan Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Yang ketiga, dibaharui terus di dalam Kristus setiap hari. Diperbarui adalah proses rohani yang nyata dengan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang selalu hidup dalam pengudusan dan pertumbuhan rohani secara terus-menerus saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus adalah kita sadari bahwa oleh kuasa Tuhan kita dari kegelapan menjadi anak Allah yang penuh kasih, dan kita juga mempunyai pola pikir yang baru, yaitu tinggalkan pola pikir dunia saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah diperbarui terus-menerus di dalam Kristus setiap hari saudara sekalian. Nah, marilah kita sebagai anak Tuhan Yesus, saudara sekalian, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup di dalam kekudusannya dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, jangan mendukakan hati Tuhan dan jangan mendukakan hati sesama, dan kita selalu mengikuti kata-kata Tuhan Yesus saudara sekalian. Kita hafalkan semua kata-kata Tuhan Yesus ada di kepala kita dan kita lakukan. Adalah kita menjadi pelaku daripada firman-Nya saudara. Katakan oleh Tuhan Yesus, kalau kita pelaku firman, kita akan berbahagia, saudara sekalian ya. Dan marilah kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta kita berjuang dalam hidup ini. Berjuang masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus minta kita berkemenangan dalam hidup ini, saudara sekalian. Kita harus menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Kata Tuhan Yesus, katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Dan Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan di sorga, saudara sekalian, maka kita akan mengalami kematian kedua, lautan api, saudara. Marilah kita selalu memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Janji Tuhan Yesus, saudara sekalian, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang besar, spiritual, spektakuler terjadi melalui diri kita, saudara. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Jawab Tuhan Yesus kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama dengan aku, dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah dalam hidup ini kita selalu berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Marilah kita selalu dalam pertobatan setiap hari, tiada hari tanpa pertobatan, saudara sekalian. Dan kemudian kita juga selalu menjadi terang, garam dan terang dalam hidup ini, saudara sekalian, di dunia ini, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Karena Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah kepada mereka apa-apa yang aku ajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah saudara sekalian, kita yang sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita merdeka dalam arti kita tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama, manusia lama kita tinggalkan, dan kita sekarang adalah sudah lahir baru jadi manusia baru. Jadi kita dimerdekakan oleh Kristus adalah satu, kita menyadari bahwa kita oleh kuasa Tuhan, kita dari kegelapan menjadi anak Allah yang penuh kasih. Dan yang kedua, kita punya pola pikir yang baru, yaitu tinggalkan pola pikir dunia, saudara sekalian. Kita pikirkan pikiran yang di atas, pikiran Allah, pikiran Kristus, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, dibaharui terus di dalam Kristus setiap hari, saudara sekalian. Demikianlah saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini. Ya, selamat ulang tahun untuk Gereja Tiberias Indonesia yang ke-36. Dan juga selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026. Terima kasih saudara sekalian, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga saya sendiri. Dan kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvi Sirait.
Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji atas firman yang luar biasa yang Ibu sampaikan di hari yang spesial, yaitu hari ini, hari ulang tahun Gereja Tiberias yang ke-36 tahun dan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kami diajar, diingatkan bahwa kita semua sudah dimerdekakan oleh Kristus. Maka doa kami terus untuk Ibu Gembala bersama keluarga, anak menantu cucu diberi kesehatan, umur panjang. Tuhan terus pakai sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Dan kami semua, seluruh jemaat Tiberias juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Gembala dan kita semua Gereja Tiberias. Kiranya Tuhan terus memakai Gereja Tiberias sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Salam dulu kiri kanan saudara, bilang selamat ulang tahun. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mau tanya sama saudara, saudara bersyukur jadi jemaat Tiberias? Bersyukur? Saudara bangga jadi jemaat Tiberias? Yang bersyukur dan bangga jadi jemaat Tiberias boleh lambaikan tangan saudara. Wow, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Bu Gembala Sidang mengajar kita tentang dimerdekakan oleh Kristus. Maka kita dimerdekakan oleh Kristus, dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kutuk, dimerdekakan dari kuasa iblis. Maka apa yang harus kita miliki ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus? Yang pertama, menyadari bahwa kita oleh kuasa Tuhan dari kegelapan menjadi anak Allah yang penuh kasih. Yang kedua, kita punya pikiran yang baru, yaitu tinggalkan pola pikir dunia. Dan yang ketiga, dibaharui terus dalam Kristus setiap hari. Jadi ingat, saudara sudah dimerdekakan, amin. Maka kalau sudah dimerdekakan, mari kita semua menjadi jemaat yang kudus. Sama-sama bilang bersama saya, jemaat yang kudus. Ya, kenapa harus jadi jemaat yang kudus? Karena jemaat yang kudus bukan hanya siap ke sorga. Jemaat yang kudus akan kuat menghadapi akhir zaman. Amin. Ini akhir zaman, saudara. Ya, di mana-mana sekarang tadi ada bencana, ya, gempa. Suatu hari bisa 3 tempat gempa. Kita berdoa Indonesia terus dijaga Tuhan, amin. Kita berdoa Indonesia dilindungi Tuhan, amin saudara. Jadi tantangan yang kita hadapi semakin sulit. Akhir zaman bukan hanya yaitu masalah krisis ekonomi, tapi banyak penyesat-penyesat, banyak bencana alam, banyak musibah saudara. Maka kita semua harus mempersiapkan diri. Salah satunya apa? Menjadi jemaat yang kudus. Selama saudara jadi jemaat yang kudus, percayalah saudara akan kuat menghadapi akhir zaman. Amin. Maka gereja itu perintah Tuhan. Kita lihat sama-sama Matius 16 ayat 18 dan 19. Sama-sama 2, 3, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan apa? Saudara perhatikan, ini perkataan Tuhan Yesus. Aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaat berasal dari kata eklesia. Eklesia itu artinya gereja. Maka Tuhan yang memberi perintah langsung. Tuhan yang menginisiatif untuk mendirikan gereja. Artinya apa? Gereja adalah kehendak Tuhan. Gereja adalah kemauan Tuhan. Maka kita jadi jemaat, kita jadi gerejanya, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Terus kita baca ayat 19 sama-sama 2, 3 ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas. Saudara perhatikan, kepadamu. Kepada siapa? Kepada gereja. Kuberikan apa? Kunci kerajaan sorga. Ini bicara tentang kuasa. Maka gereja harus ada kuasa. Kita bersyukur di Tiberias ada banyak mujizat terjadi. Maka siapapun saudara yang beribadah di gereja, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi sekarang saya mau tanya, gereja itu penting atau tidak penting? Gereja itu penting atau tidak penting? Penting. Coba saudara ingat, saudara udah jadi jemaat Tiberias berapa tahun? Ada yang 20 tahun ada? Banyak juga saudara. Ya, yang 20 tahun boleh cung tangan, yang 15 tahun, ya, yang 10 tahun, yang baru 1 bulan ada saudara.
Ya nggak apa-apa, kita semua jemaat saudara. Nah saudara coba renungkan, dari hari pertama saudara menginjakkan kaki di Tiberias. Sekarang udah 10 tahun, 20 tahun, 36 tahun. Ada banyak hal yang saudara sudah alami, katakan amin. Saya tadi jumpa jemaat, Pak saya dulu nggak punya apa-apa Pak. Sekarang saya diberkati Tuhan. Saya dulu datang di Tiberias Pak cuma karyawan, sekarang jadi pengusaha. Maka kita bersyukur di Tiberias kita diberkati Tuhan. Di Tiberias kita melihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Di Tiberias kita dipersiapkan. Katakan amin. Itu sebabnya gereja itu penting. Kenapa gereja itu penting? Boleh. Gereja itu adalah perintah dan kehendak Tuhan. Sekali lagi, gereja adalah perintah dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya gereja itu penting. Kenapa penting? Karena di gereja kita bertemu Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, di gereja aku ketemu Tuhan. Diselamatkan, dimuridkan, dan dipersiapkan untuk siap ke sorga. Amin. Jadi di gereja kita ketemu Tuhan. Kenapa? Karena kita datang ke rumah Tuhan. Gereja adalah rumah Tuhan. Di gereja kita diajar kebenaran, dimuridkan, diselamatkan, dan dipersiapkan untuk pesta di sorga. Maka pesan saya buat kita semua, mari kita tekun beribadah, tekun setia melayani Tuhan, terus berjaga-jaga dengan perjamuan kudus dan minyak urapan. Kapanpun Tuhan datang, kita pasti siap ke sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka sikap kita setelah diselamatkan, dimuridkan, apa yang harus kita lakukan? Jadi jemaat yang kudus. Kita baca bersama Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat. Ayat 8 sama-sama 2, 3 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau apa? Saudara, ini pewahyuan Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ditujukan kepada 7 gereja. Dan ada 2 gereja, ada 2 jemaat yang dipuji, nggak ditegur. Yang 5 ditegur, dinasehati, diingatkan. Tapi 2 jemaat, 2 gereja ini justru dipuji. Yaitu gereja Smyrna, jemaat Smyrna, dan jemaat Philadelphia. Kenapa mereka dipuji? Yang pertama karena mereka setia. Saya doa saudara jemaat yang setia, katakan amin. Saudara datang ke gereja yang Tuhan lihat bukan apa yang saudara bawa, apa yang saudara punya. Waktu saudara datang ke gereja yang Tuhan lihat kesetiaanmu. Maka setiap hari Minggu saudara datang ibadah, Pak Sirait ibadah, dicontreng sama Tuhan absen gitu saudara. Minggu depan lagi dicontreng absen saudara. Dicatat, diperhitungkan. Amin. Maka kesetiaanmu penting buat Tuhan, katakan amin. Bukan hanya setia, jemaat Philadelphia dan jemaat Smyrna, mereka juga hidup kudus. Sama-sama bilang bersama saya, hidup kudus. Maka mereka jemaat yang setia dan hidup kudus, apa yang mereka alami? Tadi dikatakan, aku akan membuka pintu yang tertutup. Artinya apa saudara? Dalam hidup ini ada kalanya pintu pekerjaan kita, pintu usaha kita, pintu bisnis kita ditutup saudara. Ditutup siapa? Ditutup orang, ditutup kuasa gelap. Tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, Tuhan akan buka pintu-pintu yang baru. Tuhan akan buka pintu-pintu berkat. Tuhan akan buka pintu-pintu mujizat. Katakan amin. Jadi kalau saudara hidup kudus, Tuhan buka pintu-pintu mujizat. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau hidup kudus. Selama aku hidup kudus, Tuhan buka pintu-pintu mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 9, kita baca sama-sama Wahyu 3 ayat 9. 2, 3, ya. Lihatlah beberapa orang dari apa? Stop. Iblis itu baik atau jahat? Jadi kalau jemaat iblis, jemaat baik atau jahat? Jadi ada ternyata jemaat iblis, jemaat yang jahat. Lanjut. Yaitu mereka yang menyebut dirinya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan akan kuserahkan ke siapa? Kepadamu. Stop, perhatikan ternyata dalam hidup ini ada orang-orang jahat.
orang-orang yang mau hancurkan hidup kita, orang-orang yang fitnah kita, orang-orang yang berbuat jahat dalam hidup kita. Tapi selama kita hidup kudus, Tuhan bilang apa? Akan kuserahkan kepadamu. Artinya apa? Tuhan bela kita. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan bela aku. Lanjut lagi sama-sama 2, 3 ya. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di mana? Siapa yang datang tersungkur? Yang jahat-jahat tadi, yang dusta, jemaah iblis tadi, Tuhan akan bawa mereka tersungkur di depanmu. Ngapain mereka tersungkur? Minta maaf. Amin. Jadi hari ini selama saudara hidup kudus, orang-orang jahat itu akan dibawa sama Tuhan untuk saudara minta maaf dan saudara dibela Tuhan. Jadi nggak perlu membela diri selama saudara hidup kudus, Tuhan yang bela. Kira-kira saudara mau dibela orang atau mau dibela Tuhan? Dibela orang atau dibela Tuhan? Dibela Tuhan. Kalau saudara dibela Tuhan, semua yang diputar balikan orang, Tuhan akan putar balik kembali. Tuhan akan pulihkan kembali. Amin. Satu ayat terakhir kita baca Wahyu 3 ayat 10. Sama-sama 2, 3 ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan apa? Melindungi engkau dari hari apa? Yang terakhir, kalau kita jadi jemaat yang kudus, Tuhan akan lindungi kita. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Jadi teruslah jadi jemaat yang kudus. Tuhan lindungi saudara, Tuhan bela saudara, Tuhan berkati saudara dengan mujizatnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan bersyukur 36 tahun Gereja Tiberias dan bersyukur 81 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja
kasih tepuk tangan paling meriah sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Satu hati di hadapan Tuhan kita bersatu dalam doa. Sampai selama-lamanya Engkau Yesus yang kami puja. Sampai selama-lamanya yang kami tahu Tuhan Yesus yang cinta atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati Gembala Sidang yang terkasih Bu Pendeta Darniati Pariaji. Kemana melangkah melayani Tuhan Yesus, Tuhan semakin pakai hamba-Mu jadi alat kesukaannya Tuhan Yesus, menekan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Juga berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Elfri Sirait bersama istri, anak, keluarga. Tuhan selalu memberkati. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus melayani bersama dengan tim Tuhan yang sertai, Tuhan yang mampukan. Jadi berkat memenangkan banyak jiwa. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sebentar Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami sama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya, kami bawa korban syukur kami, persembahan kami pada pagi siang hari ini. Ajar setiap kami memberi dengan hati yang tulus. Ajar setiap kami Bapa memberi dengan hati bersukacita. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami siapkan hati kami memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap. Kita sembah. Haleluya. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay in my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan di pagi siang. Saat ini kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapa nasi dan anggur yang kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Sampai kita mau angkat pujian ini, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah bagi setiap. Dengan iman kita sama-sama umat Tuhan kita katakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, tubuh-Mu Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan Tuhan Yesus yang akan dipimpin langsung oleh Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji di siang hari. Bagi dengan imanmu, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus yang hadir. Haleluya, haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus
Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti dan kemudian kita akan hidup oleh aku, kamu akan hidup oleh aku, kata Tuhan Yesus ya, saudara sekalian. Artinya kita akan hidup oleh Yesus, bersama Yesus nanti kelak di sorga. Kita akan hidup kekal, bukan kematian kekal tetapi hidup kekal ya, kehidupan kekal. Kita akan hidup saudara sekalian di sorga nanti. Dan kemudian kita waktu di dunia ini hidup oleh aku, kata Tuhan Yesus, adalah kita percaya bahwa doa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hidup kita di bumi seperti di sorga. Amin saudara sekalian. Artinya kita selalu akan di dalam berkat Tuhan saudara sekalian. Dan Wahyu 6 ayat 6, saudara, secupak gandum sedinar 3 cupak jelai sedinar. Artinya semakin hari akan semakin susah, semakin sulit, sukar dan mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berarti saudara sekalian, kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, kita akan selalu berkemenangan atas semua masalah. Kita akan berkemenangan atas masalah resesi, masalah sakit penyakit, masalah apapun juga saudara, finansial saudara sekalian. Kita akan selalu berkemenangan saudara sekalian. Jadi minyak dan anggur tidak akan dirusakkan saudara sekalian. Itu suara satu-satunya ayat dan kemudian suara dari tahta Allah. Ya saudara, mari kita selalu menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam kekudusannya, menjadi pelaku daripada firman-Nya ya saudara sekalian. Nah sekarang kita mau mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang ditombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jauh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami. Aku tolak poliandri, jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini.
Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus tekanan darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, dan tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak super flu, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa. Masing-masing sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda yang sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, keluarga, orang tua, suami, istri, anak, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak miskin, tidak gagal, tidak sakit. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam. Oh ya Tuhan Yesus, kami mohon kepada Engkau, kami berdoa berkenanlah kepada kami semua ya Tuhan Yesus.
Hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi, berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam diri Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat rohani, ada kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat sempurna. Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna dan sembuh. Yang sakit sembuh, tidak ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, apa yang dikerjakan selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor, dan berikan penghasilan lebih dari cukup kepada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan proyek-proyek baru Tuhan Yesus kepada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan berikan rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia dalam kasih mula-mula, cinta yang membara, dan apa yang diperlukan bersama anak-anaknya selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, greeter, tim worship, tim media, kids, Buanerges, dan choir semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua Tuhan Yesus. Kami percaya dan orang-orang Kristen akan mengalami banyak mujizat karena Tuhan Yesus adalah sumber mujizat, dan Tuhan Yesus adalah yang punya kerajaan sorga, yang menciptakan bumi dan kami semua segala isi di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, isi anak diberkati, Pak Akyat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Bu Popi dan Pak David, Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Ganda diberkati, Ibu Teni diberkati, Liana Antoni diberkati, Raymond dan Lia Pardiman diberkati. Biarlah Tuhan Yesus semua program yang ada di Gereja Tiberias Indonesia, Engkau tuntun kami Tuhan Yesus, Engkau berkenan Tuhan Yesus, berkenan tuntun kami semua yang dalam pelayanan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam kasih-Mu, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penapangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas pelayanan Ibu di hari ulang tahun Gereja Tiberias ke-36 tahun dan HUT, yaitu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Doa kami terus untuk Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan dari sorga, untuk terus membimbing, mempersiapkan Jemaat Tiberias, Jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Puji Tuhan saudara, kita akan tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Kami raih janji firman-Mu Tuhan, kami percaya kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dan dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias, Tuhan terus urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga, dan untuk yaitu mempersiapkan Jemaat Tiberias, Jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Berkati Tuhan Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami Tuhan untuk mempersiapkan seluruh Jemaat Tiberias menjadi jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati hamba-Mu Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati seluruh Jemaat Tiberias dimanapun berada, Tuhan berkati kami semua jadi jemaat yang kudus, jemaat yang diberkati dengan minyak dan anggur, tidak dirusakkan dan akan terbang kawan awan jumpa Tuhan pesta di sorga. Berkati seluruh pengkhotbah, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pengerja, seluruh tim worship Wondergas, seluruh yaitu pengerja Beloved Kids Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Tiberias diberkati Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, turunlah berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan, biarlah Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, makmur, diberkati Tuhan.
dijauhkan dari malapetaka bencana, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Bumi penuh